Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, Miss Eka berharap kabar abang kakak itu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan masih semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya ya abang kakak. Masih semangat kan? Harus dong, harus semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah, diridhoi oleh Allah, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk abang kakak. Langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini ya. Materi kita kali ini masih ada di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Semangat ya belajar hari ini. Nah, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ayo kita pelajari. Jika di subtema 1 kita mempelajari mengenai tumbuhan, di subtema 2 ini kita akan mempelajari mengenai hewan. Di subtema 1 sebelumnya, kamu bahkan sudah mempelajari apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia, kemudian apa sih keterikatan antara kehidupan manusia dan tumbuhan. Nah, di subtema 2 ini, kamu juga akan mempelajari mengenai apa saja manfaat hewan bagi manusia, kemudian apa sih yang keterkaitan antara di dalam kehidupan kita antara hewan dengan manusia. Nah, mari kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, bacalah teks berikut dan amatilah gambarnya. Nah, kita baca teks tersebut bersama-sama ya abang kakak, fokus ya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang melindungi negara. Nah, setelah kamu membaca ketiga teks tersebut, nah di sini kamu akan mengerjakan latihan. Silahkan ambil buku latihannya ya abang kakak. Nah, latihan kamu untuk materi ini adalah carilah ide pokok dari setiap paragraf di atas. Di subtema 1 sebelumnya, kamu sudah mempelajari bahkan sudah beberapa kali mengulang materi mengenai ide pokok. Miss Eka yakin di pembelajaran kali ini kamu bahkan sudah lebih paham dan sudah
bisa menemukan ide pokok di setiap paragrafnya dengan mudah. Nah, silahkan kamu cari ide pokok dari setiap paragraf di atas. Berarti kamu harus menemukan ada 3 ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Dikerjakan di buku latihannya ya abang kakak. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kamu diminta untuk amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, kalau kamu perhatikan di slide, di situ ada gambar beberapa atau berbagai macam jenis hewan. Nah, misalnya di situ kamu bisa melihat gambar kura-kura, ikan, sapi, burung elang, buaya, kucing, kemudian ayam, ular, dan juga hiu. Nah, dari gambar tersebut kamu disuruh untuk mengamati masing-masing gambar tersebut. Nah, setelah kamu amati, kita baca dulu teks berikut. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Abang kakak, Miss Eka mau mengingatkan, di subtema 1 sebelumnya, salah satu materi yang kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kamu masih ingat nggak perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa? Ada berapa? Iya, ada 2. Nah, perkembangbiakan apa saja itu yang terjadi pada tumbuhan? Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangbiakan vegetatif. Benar. Nah, itu perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Di materi kita kali ini yang mau kita pelajari yaitu cara hewan berkembang biak. Nah, cara hewan berkembang biak itu ada beberapa cara. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada yang disebut dengan ovipar. Nah, apa sih itu ovipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah, dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu vivipar. Apa sih itu vivipar? Nah, selain bertelur, ternyata ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Nah, contohnya adalah sapi, kucing, kemudian gajah. Nah, ketiga hewan tersebut merupakan contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar yang lainnya? Selanjutnya, perkembangbiakan hewan atau cara hewan berkembang biak yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya? Nah, abang kakak, ternyata hewan itu berkembang biak melalui 3 cara, yaitu ada ovipar atau yang biasa kita kenal dengan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua yaitu ada vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau bertelur beranak. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, kemudian vivipar, kemudian ada ovovivipar. Nah, kemudian kamu ditanya, menurut kamu ada nggak hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara yang ketiga tersebut? Nah, kamu boleh mencarinya di buku-buku pelajaran, boleh kamu membaca di buku pelajaran, kemudian kamu juga bisa mencari informasi lainnya melalui internet. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memudahkan kamu dan untuk menambah wawasan kamu. Jadi selain yang sudah dijelaskan di buku, kamu bisa mengetahui hewan-hewan apa saja sih yang berkembang biak secara ovipar, kemudian vivipar, kemudian ovovivipar. Nah, boleh dicari informasi selanjutnya ya abang kakak.
Nah, klasifikasikan hewan di atas berdasarkan cara perkembangbiakannya serta manfaatnya. Nah, di sini ambil buku latihannya lagi ya. Nah, ini latihan yang kedua yang harus kamu kerjakan. Nah, di sini kamu disuruh mengklasifikasikan hewan di atas berdasarkan cara perkembangbiakan serta manfaatnya. Hewan yang mana sih, Miss? Nah, hewan yang berbagai jenis hewan yang tadi sudah ditampilkan di slide. Nah, beberapa jenis hewan tersebut, hewan itu berkembang biak dengan cara yang berbeda. Nah, silahkan kamu buat tabel di buku latihan kamu isi dengan 4 kolom, yaitu ada nomor, kemudian nama hewan, kemudian cara berkembang biak, dan apa manfaatnya. Nah, misal yang pertama, kalau kamu ingat tadi ada hewan ikan. Nah, menurut kamu, ikan itu cara berkembang biaknya apakah berkembang biak dengan ovipar, apakah vivipar, atau ovovivipar. Nah, manfaatnya hewan ikan tersebut tadi manfaatnya apa? Nah, silahkan kamu isi di masing-masing kolomnya. Begitu juga untuk nomor-nomor selanjutnya. Nah, silahkan kamu amati kembali slide yang berisi gambar jenis-jenis hewan, kemudian kamu kerjakan latihan berikut di buku latihan kamu. Semangat ya abang kakak. Nah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jika di subtema sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai budaya yang ada di negara-negara anggota ASEAN, kali ini kita akan mempelajari potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kita baca sama-sama ya abang kakak. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara yang pertama yaitu adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, negara yang kedua itu adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kita masuk ke negara selanjutnya yaitu Indonesia. Nah, kita masuk ke negara kita sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kita masuk ke negara berikutnya, yaitu ada Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya ada negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kita beralih ke Malaysia. Nah, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat.
Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya yaitu ada negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kita beralih ke negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya yaitu ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kita masuk ke negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itulah keadaan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Nah, setelah kamu baca, selanjutnya kamu akan mengerjakan latihan. Nah, ini latihan yang ketiga ya anak-anak. Silahkan ambil buku latihan kamu kembali. Nah, latihan yang akan kamu kerjakan adalah tuliskan satu kegiatan ekonomi dari setiap negara anggota ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Nah, kamu tahu bahwa negara anggota ASEAN itu ada 10. Nah, tadi juga kita sudah membaca ke 10 negara, yaitu berisi mengenai keadaan perekonomiannya dan kondisi geografisnya. Nah, silahkan kamu baca kembali slide yang berisi mengenai keadaan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, tulislah masing-masing satu kegiatan ekonomi dari setiap negara anggota ASEAN tersebut. Latihan ini kamu kerjakan di buku latihan kamu ya, abang kakak. Nah, itulah materi kita hari ini. Kalau kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari banyak materi ya. Dimulai dari mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan, kemudian kita masuk ke mencari ide pokok, kemudian kita juga mempelajari mengenai keadaan ekonomi negara anggota ASEAN. Nah, kamu juga sudah diberikan latihan. Miss Eka selalu berharap kamu harus semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, jangan lupa kamu kerjakan latihan-latihan yang diberikan di buku latihan kamu. Nah, jangan lupa juga jika kamu sudah selesai mengerjakan latihan-latihan tersebut, silahkan dokumentasikan dengan cara difoto, kemudian kirimkan melalui WA Miss Eka, agar Miss Eka bisa menilai hasil pekerjaan kamu atau hasil latihan yang kamu kerjakan setiap harinya. Nah, Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam ya abang kakak. Tetap semangat ya abang kakak, setiap harinya insya Allah Miss Eka dan juga guru-guru kamu yang lainnya akan memberikan materi-materi yang baru dan membuat pembelajaran itu semenarik mungkin agar kamu juga tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, Miss Eka rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Miss Eka juga selalu mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan. Nah, semoga dimanapun kita berada kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, Miss Eka mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya setiap hari untuk mendengarkan dan mengikuti pembelajaran yang Miss Eka berikan.
Nah, sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian ilmunya juga bermanfaat untuk kamu dan berkah. Oke, bisa ke akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.